Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Sudah 6 bulan nih kita hidup, bahkan lebih di, Di tahun 2026 ya. Artinya kita sudah melewati semester 1. Wah, MPLS, aku siap mengikuti MPLS tuh ada. 6 bulan udah ngapain aja kalian? Udah gak kerasa ya? Di lampu rumah aku sih kedap-kedip ya. Iya, kemajuannya cuma itu doang, mati lampu terus, pemadaman terus. Udah Ya masuk bulan ampun. Juli, berarti dari Januari sampai Juni sudah berapa banyak drakor yang ngebaperin? Waduh, bener juga. Dan bahkan tahun ini 2026 itu aku merasakan feel 2016. Wah. Karena dramanya bagus-bagus, guys. Ya katanya feel kayak 10 tahun yang lalu ya, udah Betul mulai balik sekali. lagi. Nah, makanya di episode kali ini kita akan mereview drama-drama apa aja yang sudah kita tonton dan juga seru di tahun 2026 ini dari Januari sampai Juni. Kita udah bikin listnya ya, Teh ya? Betul, sebenarnya sih banyak ya, cuman ya kita bahas yang kita nonton aja. Betul sekali. Dan ada drama bulan Januari dari Terry yang pertama. Rekomendasi gue untuk drama bulan Januari 2026 ada My Beloved Thief. Oke. Itu drama seguk yang dibintangi oleh Moon Sang Min dan Nam Hyun. Jujur aja nih ya, pertama kali nge-review gue menemukan sedikit kesulitan Oke. untuk merangkum drama ini dalam kalimat pendek. Karena emang plotnya tuh emang sepelenger itu. Iya. Jadi daripada ngebahas plotnya, gue bahas karakternya aja. Boleh, Teh. Karakter utama dalam drama ini adalah Hong Eun-ju. Dia adalah tabib di sebuah klinik rakyat. Latar belakang keluarganya adalah ayahnya bangsawan, sedangkan ibunya adalah pelayan. Jadi campuran tuh. Dan ya tuh karena dia dari keluarga campuran, ia dinikahkan oleh seorang kakek-kakek bangsawan Oke. yang kemudian abis nikah besokannya mati. Waduh. Meninggal, maaf. Kocak. Janda tuh dia, janda. Dan dia juga ternyata itu suka menyamar menjadi Hong Gil-dong kalau malam. Hong Gil-dong itu yang dia nyuri-nyuri dari keluarga kaya terus disebar-sebarin ke keluarga miskin. Dan dia dipertemukan dengan seorang pangeran kedua, bukan pangeran mahkota, berarti ya pangeran agung yang namanya Yiyul. Dan gongnya adalah mereka bertukar jiwa. Widih. Udah gitu doang. Lengkap aja gitu. Jadi itu plotnya makanya ribet kalau disuruh Iya. ngerangkum, gue bingung, ya udah gitu aja deh ceritanya. Iya. Tapi rekomendasi banget lo nonton. Wah, aku jujur belum nonton. Iya, cobain. Abis ini, hey. Kalau Adi Oke. bulan Januari lagi ngebaperin drama apa, Di? Di bulan Januari 2026, aku ada satu rekomendasi drama yang ramai banget dan drama ini berjudul Can This Love Be Translated? Bener. Pembuka awal tahun yang sangat meriah dan gempita. Betul sekali. Apalagi mereka promonya itu langsung di Indonesia. Oke. Makanya kayaknya Indonesia spesial banget nih buat drama Can This Love Be Translated. Drama ini sendiri ini dibintangi oleh Kim Son Ho dan juga Go Yoon Jung. Ya. Bercerita tentang hubungan sepasang kekasih, nanti di ujung ya jadi kekasihnya. Di mana si ceweknya ini adalah seorang aktris yang secara tidak sengaja menjadi sosok yang go internasional. Oke. Dan- Kenapa tidak sengaja? Boleh ditonton. Dan nanti akan bercerita juga tentang seorang cowok yaitu Kim Son Ho, di mana dia adalah cowok dengan profesi sebagai seorang translator. Ada ceweknya pengen go internasional, kurang bisa bahasa asing, maka di sini ada Kim Dibantuin. Son Ho, ada seorang translator. Nah, ada sebuah konflik nantinya di tengah-tengah, di mana ternyata sang perempuan itu memiliki rahasia. Oh, nggak mau di-spoilerin? Oke. Drama ini tuh rekomendasi banget buat teman-teman yang misalkan seneng banget sama visual yang ada di sebuah drama. Karena setting yang ada di drama itu bagus-bagus. Karena syuting di Korea, di Jepang, terus juga di Kanada dan juga Italia. Makanya pemandangannya bagus banget. Akan terpuaskan lah ya. Iya. Semua visualnya. Betul Keren. sekali. Dan berkat drama ini Kim Son Ho juga mendapatkan aktor terbaik. Tapi masih nominasi nih. Kita tunggu nanti di acara Blue Dragon Award. Oke. Siap. Yang bulan Februari, Teh. Di bulan Februari rekomendasi drama gue tahun 2026 adalah In Your Radiant Season. Iya, ini tuh dramanya keren banget dan healing nih. Mengisahkan tentang 3 kakak beradik yang ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya karena kecelakaan, sehingga mereka harus
tinggal bersama neneknya. Kebetulan neneknya punya rumah fashion yang bernama Nana Atelier. Nah, yang seru dari drama ini adalah sebenarnya interaksi dari ketiga kakak beradik yang kerasa banget gitu loh perbedaannya. Dan beda kepribadian sih. Cuman masing-masing punya permasalahannya sendiri, punya kisah cintanya. Tapi kayak tali persaudaraan itu erat banget sih. Jadi ini sih kalau buat gue seru banget buat ditonton. Betul sekali. Ada ini juga ilmu-ilmu parenting di sini. benar. Kemudian buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak bungsu gitu ya. Itu bakal relate banget sama Benar. kalian karena menceritakan ciri-ciri itu. Benar-benar sangat-sangat betul. Ya Betul kalau sekali. kata gue sih nonton drama ini supaya bisa lebih deket lagi nih sama kakak adik di rumah. Benar sekali. Dari aku rekomendasi drakor bulan Februari 2026 ada The Art of Sarah. Ini diperankan sama Shin Hye-sun. Di sini Shin Hye-sun berperan sebagai Sarah. Dia adalah seorang cewek yang sedang berusaha menjadi seorang pemilik brand tas nomor 1 di dunia. Aku suka banget sama series ini ya, karena ada konfliknya yang menurut aku unik banget dan juga memiliki pesan sosial. Karena Sarah ini dia menjual tas-tas branded tapi dari kualitas rendah sebenarnya. Fake. Bener, alias KW. Tapi orang-orang pada percaya gitu loh. Itu dia. Karena dia kayak ngejual image. Bener. Nah, disinilah Sarah menunjukkan bahwa yang dijual dari tas branded itu bukan cuma kualitas atau Kualitas harga, ya. tapi emang orang pengen beli nilainya. Benar. Biar dia punya pengakuan di lingkungan sosial. Biar berasa keren gitu. Bener. Hari ini masih. Iya, iya. Sentilan sosialnya kuat banget karena kayak ngasih tahu gitu ke orang-orang kalau lu tuh beli sesuatu ya bukan karena pengen dilihat sama orang, tapi ya perhatikanlah itu kualitasnya. Dan gitu. fungsinya dan Betul kebutuhannya. sekali. Ya kata orang yang nggak punya duit buat beli barang. Ya, ternyata gitu ya. Loh. Ternyata sentuhan buat kita juga. Benar-benar. Dan di sini juga Shin Hye-sun aktingnya bagus banget. Di sini nggak ada love line yang Gimana banget lah ya. Gimana banget, sehingga beda banget sama drama-drama Shin Hye-sun lainnya yang kuat dengan romance. Kalau di sini tuh full kayak thriller psikologis gitu loh teh. Seru sih, seru. Jadi ini wajib diikutin. Oke, selanjutnya. Di bulan Maret. Bulan Maret rekomendasi drama dari gue adalah Phantom Lawyer. Oke. Karena ini dramanya seru dan berikut lucu juga. Ada hantu-hantunya tapi nggak serem sama sekali. Ya. Oke. Mengisahkan tentang Yoon Yi-rang, dia adalah seorang pengacara, tapi dia selalu gagal atau ditolak di setiap firma hukum yang dia lamar tuh kerjaannya. Akhirnya dia karena nggak mau putus asa, dia memutuskan untuk membuka sendiri sebuah firma hukum dan dia menyewa satu gedung yang ternyata gedungnya itu adalah bekas tempat dukun. Oke. Jadi ketika dia nyewa ke sana, kemudian dia sering didatangi nih sama hantu-hantu penasaran yang belum menyelesaikan atau masih ada perasaan mengganjal dalam hidupnya. Jadi dia mulai nerima-nerima klien para hantu itu. Dan di sini jadinya lucu sih karena setiap hantu punya kasus dan penyelesaian yang berbeda-beda. Seru. Gitu sih. Yang seru dari drama ini juga adalah banyak cerita menyentuhnya teh. betul. Ternyata kan biasanya ada yang orang meninggal itu meninggalkan pesan yang belum tersampaikan dan ketika itu nyampe ke orang yang dia tuju, wah, Ngerasa terharu. terharu banget. Dan yang paling lucu di drama ini adalah Yoon Yi-rang juga sering kerasukan. Dan yang paling parah dia pernah kerasukan hantu idol. Ya, Yang bikin dia emang beneran harus bisa dance idol. Itu sih itu lucu dia. sih kalau menurut gue. betul sekali. Rekomendasi ya. Oke, yang berikutnya dari aku rekomendasi drakor untuk bulan Maret di 2026 ada drama berjudul Boyfriend on Demand. Ini dibintangi oleh So In Guk dan juga Jisoo Blackpink. Kalau ceritanya sih tentang seorang cewek yang menikmati aplikasi Boyfriend on Demand namanya, di mana dia bisa mendapatkan pacar secara virtual dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, konfliknya adalah mending punya pacar atau punya kekasih di dunia virtual atau di dunia digital atau dunia nyata nih. Apalagi ternyata yang di virtual ini sosoknya ada di dunia nyata, yaitu So In Guk.
Wah, itu sih Itu di situ. pusing sih, soalnya kalau di virtual itu kan sempurna banget dan tidak ada Bener. kekurangannya karena memang disesuaikan dengan keinginan kita gitu kan, Iya. dengan preferensi kita. Segitunya di dunia nyata, kok kayak begini Itu dia. kelakuannya. Bener. Tapi lu mending berhayal atau mending yang nyata itu aja. Itu sih. Seru-seru. Yang seru dari drama ini juga adalah ini percintaannya office romance. Oke. Gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan momen-momen kayak, aduh kita pacarnya diam-diam dulu ya. Atau jatuh cinta di kantor dan lain-lain. Plus drama ini juga berwarna banget. Ih sangat. Full color. Dan menurut berita katanya di drama ini Jisoo sampai ganti baju 250 Oh my kali. god. Dan semuanya terlihat cantik karena kan setiap beda dia beda template, beda cowok, beda adegan, Iya. beda baju. Ya, Benar. keren banget. Untung Jisoo gitu loh. Iya, Dipakein iya. apa aja pantas dia. Betul sekali. Jadi ini juga rekomendasi buat teman-teman ya. Silakan yang selanjutnya, Teh. Di bulan April 2023 rekomendasi drama gue adalah Yumi Cells. Oh. Harus banget. Jadi Yumi Cells adalah drama adaptasi webtoon yang udah tayang sebanyak 3 season. Dan kita menonton ini 3 season dengan 3 cowok yang berbeda. Tapi kita setia nonton. Karena emang di drama ini kita bisa menyaksikan bagaimana Yumi tumbuh, Yeah. Yumi jatuh, patah hati, putus, dan bangkit kembali. Itu sih alasannya. Dan dari drama ini kita bisa banyak belajar. Karena dari para mantan Yumi, kita bisa belajar bahwa ternyata dalam hidup ini emang ada jenis hubungan yang bisa bikin kita tumbuh dan mencapai potensi tertinggi kita sebagai manusia, tapi tidak ditakdirkan untuk bersama. Itu sedih banget dan itu jelek banget karena sering banget kejadian sama kita. Iya. Kayak relate banget nggak sih para mantannya Yumi kayak Wong dan Babi itu benar-benar bikin Yumi mencapai potensinya dia. Betul. Tapi emang bukan jodohnya. Itu dia. Jodohnya mau berondong. Gimana sih? Seru-seru. Itu dia makanya menurut aku dari season 1 dan 3 Yumi itu naik gitu. Naik terus. Climax gitu. Karena ujungnya Yumi mendapatkan berondong ganteng. Seru-seru drama ini. Oke. Kayak sebaiknya lu nonton emang dari season 1 sih. Setuju. Rekomendasi gue. Untuk rekomendasi drakor bulan April 2026 dari aku ada We Are All Trying Here. Ini dibintangi sama Ko Kyu-wan dan juga Go Yoon Jung dan masih ada aktor maupun aktris veteran lainnya di drama ini. Dramanya sendiri bercerita tentang seorang calon sutradara yang belum debut-debut nih jadi sutradara selama 20 tahun. Gila 20 tahun. Nah, si cowok freak ini nih kemudian ditemukan dengan seorang cewek super introvert yaitu Go Yoon Jung di mana dia berprofesi sebagai pseudonym untuk mengoreksi naskah. Mereka dipertemukan dan akhirnya menjalani hidup bersama di dunia atau industri perfilman ini. Yang menarik dari drama ini tuh sifatnya slice of life. Betul. Ya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan banyak pelajaran hidup dari sebuah drama ini cocok banget buat kalian gitu ya. Banyak juga pesan-pesan sosial yang pastinya jelek banget sama kita. Banyak banget momen-momen atau scene-scene yang bikin kita sedih di tiap episodenya. Jadi ini drama terbaik banget. Menyala abangku. Ini bener banget ya, slice of life. Dan setiap dialognya emang mengandung makna. Jadi bukan tipe drama yang ada gejolak, ada plot besar menggelegar itu nggak ada, jangan berharap kayak gitu. Dan bahkan dialog-dialog yang ada dalam drama ini kayak lu nonton sekali terus lu tuh kayak butuh waktu untuk memproses artinya nggak sih? Kayak pas nonton, aduh ini kayaknya jelek tapi artinya apa ya gitu. Setelah lu nonton ulang, ternyata ini relate banget. Itu dia. Keren. Lanjut ke bulan Mei. Bulan Mei 2023, rekomendasi drama gue adalah My Royal Nemesis. Wow, benar Si juga. cowok bengis yang suka perengut itu. Ya lagi. Jadi drama ini mengisahkan tentang selir dari era Joseon yang dihukum untuk meminum racun. Bukannya meninggal, tapi dia malah time travel dan loncat dimensi ke masa depan. Dan dia merasuk ke tubuh seorang artis figuran. Jadi udah time travel, pertukaran jiwa. Waduh. Lengkap banget ini plotnya. Betul. Kemudian di masa depan atau di era modern, ia bertemu dengan seorang konglomerat yang problematik. Iya. Dan gayanya petantang-petenteng banget. Betul. Dan hal yang menarik dari drama ini adalah kedua karakter utamanya tuh sama-sama dominan. Jadi kalau yang satu ngebentak, yang satu ikutan ngebentak. Itu dia. Jadi kayak chaos banget dan mereka kayaknya love language-nya tuh saling mencaci maki. Iya, itu dia. Itu sih rekomendasi gue, nonton.
Happy ending guys. Buat yang bosan dengan percintaan yang iya sayang, Gak ada. I can't live without you. No. Enggak. Kayak gitu. Di Mereka sini tuh- semuanya berurat. Mereka tuh dibilangnya si bejat. Cowoknya dibilangnya si bejat, ceweknya dibilangnya si toksik gitu. Wah, ada sebuah tipe percintaan yang unik lah di drama ini, boleh diikutin juga. Oke, rekomendasi Ya, drakor bulan Mei dari aku ada drama atau series berjudul If Wishes Could Kill. Wais. Ini dibintangi sama John Soo Young dan juga Kang Mina. Drama ini sendiri bercerita tentang sekumpulan anak SMA yang menemukan aplikasi berdarah. Apa tuh? Di mana aplikasi ini tuh bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Tapi ada Pengen tumbalnya. Baru mau Itu bilang nyawa pengen. kita sendiri. Baru mau bilang pengen, saya gue nggak nonton nih, gimana? Pokoknya ada satu aplikasi yang bisa mewujudkan keinginan yang punya aplikasinya, tapi taruhannya nyawa. Oke. Nah, drama ini sepanjang seriesnya kita akan melihat bagaimana usaha si remaja-remaja tolol ini untuk melepaskan kutukan dari aplikasi tersebut, dan juga menceritakan soal apa yang terjadi sehingga aplikasi ini tercipta. Dan menurut aku ini adalah petualangan dan juga misteri yang seru. Kayak gitu. Kayaknya sih bakal ada season 2, guys. Gitu. Buat yang suka banget dengan yang pertama ini, kayaknya bisa berharap kalau yang berikutnya ada season 2. Berarti Kayak masih gitu. banyak nih remaja-remaja tolol. Kayaknya aplikasinya bisa diinstal juga nih sama yang di mana gitu. Oke. Tidak tersedia di Play Store atau App Store ya. Oke. Adanya link APK. Seru. Silakan Teh, yang Oke. terakhir. Di bulan Juni 2023, rekomendasi drakor dari gue adalah Agent Kim Reactivated. Wow. Ini masih tayang. Iya. Dramanya masih ongoing, tapi dari awal setiap episodenya itu udah tinggi banget ratingnya. Kayak nilai dolar. Waduh, kalau yang rendah, yang ratingnya rendah. Suara rakyat. Waduh, oke. Nah, drama ini mengisahkan tentang manajer Kim yang dia tuh kerjanya di bank dan menjalani hidup yang sangat membosankan. Dan ia tinggal berdua sama anaknya yang masih remaja. Sampai ke suatu ketika anaknya tuh diculik oleh segerombolan geng preman gitu karena terlibat sebuah kasus. Nah, akhirnya terbongkarlah identitas Agent Kim yang sesungguhnya, bahwa ternyata dia adalah agent dari Korea Utara dan jago berantem tuh. Akhirnya dimulailah pencarian, mencari sang anak gitu, Kim Min Ji. Dia barengan sama para bestie-bestinya bertiga. Terus ini udah episode 6 tapi masih belum ketemu sih Kim Min Ji. Katanya total bakal 12 episode ya. Mudah-mudahan seru karena ini emang ratingnya bagus banget sih. Keren banget, boleh diikuti ya. Iya. Yang terakhir dari aku, rekomendasi drama Korea yang tayang di bulan Juni kemarin, ada drama berjudul Teach You a Lesson. Ini dibintangi sama Kim Woo Yeol. Ini adalah series original dari Netflix yang viral, bahkan menjadi nomor 1 di Netflix 48 negara tuh guys. Di Indonesia juga banyak yang ngomongin. Sayangnya biro yang ada di drama ini kayaknya tidak akan diadopsi oleh Kementerian Pendidikan kita. Jadi kalau nonton ini ya silahkan berhayal. Karena ini terlalu fiktif. Too good to be true. Betul sekali. Ceritanya sendiri bercerita tentang sebuah badan atau biro yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Korea bernama Biro Pendidikan Hak BPHP. Biro Perlindungan Hak Pendidikan. Itu. Jadi badannya itu dia bertugas di sekolah-sekolah yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah siswa Berbagai ataupun kasus. guru, mulai dari kasus pembulian, kemudian kekerasan guru pada anak atau sebaliknya, bahkan peredaran narkoba. Benar. Banyak banget kasusnya di dunia pendidikan. Yang seru dari drama ini adalah kita bakal menemukan banyak momen satisfying di mana akhirnya anak-anak nakal itu mendapat ganjaran yang setimpal atas kenakalan mereka. Di situ sih yang bikin aku senang banget. Benar, satisfying banget ya. Karena di sini para anggota biro itu mereka punya kekuasaan untuk tidak terbatas. Iya. Kekuasaannya tidak terbatas gitu loh. Jadi mereka boleh mendidik dengan cara apapun. Bahkan ditonjok juga boleh katanya. Wah, itu dia. Emang kalau masuk ke Indonesia ini bakal problematik sih. Betul sekali. Cuman ya kan namanya juga drama. Dan tidak lupa juga pesan sosialnya di sini bagus banget dan juga banyak banget. Gak cuman soal hubungan orang tua dengan anak ataupun guru dengan siswa, tapi antar siswa juga di sini diceritain dan punya pesan yang bagus banget. Gak cuman buat siswanya, tapi buat guru juga, buat orang tua juga. Kayaknya ini bisa ditonton sama
banyak kalangan Benar. dan bisa dapetin banyak pesan juga dari series Teach You a Lesson ini. Recommended banget pokoknya benar-benar. guys. Karena sebenarnya para korbannya tuh nggak cuma satu ya, jadi nggak cuma murid aja, Betul. atau guru aja atau orang tua aja, tapi karena kompleks banget gitu, Iya, jadi iya, bisa iya. ditonton dalam berbagai POV sih, seru sih. Menunjukkan juga bahwa di sekolah itu yang bermasalah bukan cuma murid, guru juga bisa, Iya, betul. orang tuanya juga bisa. Bisa banget. Pendidikan tuh nggak cuma soal murid dan guru, tapi juga ada peran orang Berbagai tua. faktor ya. Ditunjukin banget lah di drama ini, Seru, makanya harus nonton juga. Nah itulah dia kurang lebih 12 drama. Dari bulan Januari sampai Juni udah kita bahas. Bener. Nggak bisa semuanya ya. Tentu saja. Makanya buat teman-teman yang kayaknya harusnya drama ini tinggal tulisin aja di bawah. Tulisin. Nanti kita juga bakal nonton kalau misalkan kita belum nonton. Segitu aja untuk konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeong. Annyeong.